Baik, hari ini kita akan melanjutkan penjelasannya di bab sifat yang tidak memiliki lawan. Apa aja? Ada banyak. Kalau sifat yang memiliki lawan berapa? 8. 8 apa 9? 8 apa 9? 9. Yang pertama Amas jahar. Yang kedua Sidda rokhwa. Satu lagi Sidda rokhwa dan tawassut atau benia. Yang ketiga Malaysia istifal, itbaq dan infita. Insyaallah. Nah, kita akan mulai membahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Cuma kalau ditanya, Ustaz, emang huruf itu saling bermusuhan? Kenapa ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan? Apa maksud dari sifat huruf yang memiliki lawan dan sifat huruf yang tidak memiliki lawan? Apakah karena memang sifat itu sudah diciptakan untuk berlawanan, atau memang sifat itu memang diciptakan untuk saling melengkapi misalkan? Nggak ada yang istilah seperti itu, nggak ada. Ya. Jadi sifat huruf itu artinya sesuatu yang melekat pada huruf. Jadi huruf itu satu huruf, misalnya kita ambil contoh, kita ambil huruf dal, ada syiddah, kemudian jahar, kemudian ada istifal, infitah, qalqalah. Nah, setelah kita amati dari sifat huruf yang ada di semua huruf hijaiyah, ternyata ada sifat-sifat yang secara makna berlawanan. Maka para ulama qurra membuatkan bab untuk menyebutkan sifat huruf, yang menyebutkan di dalamnya sifat huruf, dan agar lebih mudah dipahami dipasangkan. Karena apa? Maknanya berlawanan. Jadi tidak secara alami sifat itu ada langsung satu pasang berlawanan. Yang satu galak, yang satu baik misalkan. Kemudian ada lagi sifat yang berlawanan, yang satu gendut, yang satu kurus. Gak ada. Tapi memang sudah melekat pada semua huruf hijaiyah. Kemudian ulama menguraikannya satu persatu. Huruf ini sifatnya apa aja diuraikan. Setelah mereka mendapati ternyata ada yang maknanya kok saling berlawanan, dipasangin supaya apa? Lebih mudah dipahaminya. Jadi tidak ada yang namanya sifat huruf langsung ada berlawanan gitu. Apa maksud dari sifat yang tidak memiliki lawan? Kenapa ini nggak ada pasangannya? Apa memang karena Allah hanya menciptakannya sendiri ya? Karena nggak ada yang sama. Bukan karena nggak ada yang sama. Karena nggak ada sifat lain yang bermakna, yang maknanya berlawanan dengan sifat-sifat ini. Contoh, kita ambil satu sifat yang tidak memiliki lawan. Qalqalah, memantul. Nggak ada sifat lain yang disebutkan yang maknanya tidak memantul. Gitu. Kemudian kita ambil sifat lain, takrir misalkan, bergetar. Nggak ada sifat huruf yang maknanya tidak bergetar. Gitu. Jadi nggak ada lawan untuk sifat-sifat ini atau pasangan untuk sifat ini. Makanya ulama membuatkan bab sifat yang tidak memiliki lawan. Bukan karena nggak ada lawannya, tapi karena memang sifat huruf yang tersisa maknanya tidak berlawanan dengan sifat-sifat huruf ini. Gitu. Paham? Jelas? Jadi nanti kalau ditanya, sebutkan kenapa ada sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan. Jawabannya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan. Enggak nyambung tuh. Latifah. Tadi yang udah saya jelasin panjang lebar, itu jawabannya. Ya, karena adanya ketidaksamaan atau adanya karena tidak adanya makna yang berlawanan pada sifat-sifat
yang lain. Jadi nggak ada sifat lain yang maknanya berlawanan, maka di dalam satu tempat sifat yang tidak memiliki lawan. Karena tidak ada sifat lain yang maknanya berlawanan dengan sifat-sifat tersebut. Clear? Oke. Sifat pertama yang tidak memiliki lawan ialah as-safir. Apa itu safir? Safir secara bahasa artinya mengeluarkan suara dengan memajukan kedua bibir atau mengeluarkan suara dari dua bibirnya. Secara bahasa mengeluarkan suara dari dua bibir. Ada. Gimana caranya kita mengeluarkan suara? Dengan meniup. Apa sih? Siul. Artinya siulan. Dua bibir. Dengan menghembuskan nafas yang dapat menghasilkan suara. Saat kita mengeluarkan suara siulan, itu suara yang kita buat atau efek dari menghembuskan nafas? Efek dari menghembuskan nafas. Saat kita bersiul, itu suara yang kita hasilkan dengan dua pita suara kita, atau itu suara yang dihasilkan karena menghembuskan nafas dan dengan menyempitkan kedua bibir kita. Itu karena suara yang kita buat saat bersiul misalkan, kayak gitu. Itu suara yang kita buat. Pita suara kita bergetar. Tapi saat kita bersiul, itu suara hembusan nafas. Kenapa bisa menghasilkan suara? Karena terjadi penyempitan pada tempat keluar udara di mulut. Kita majuin. Makanya bisa nggak bersiul, bibir nggak maju? Bisa. Dengan cara lain, banyak. Intinya dengan menyempitkan alur udara supaya terjadi gesekan-gesekan udara yang itu menghasilkan suara. Namun itu bukan dihasilkan oleh pita suara kita. Gitu. Itu mah nggak usah tulis karena bukan inti dari pelajaran. Nah intinya maknanya secara istilah adalah, jadi inti maksud dari safir adalah maknanya secara istilah. Kalau secara bahasa nggak berhubungan. Secara istilah ialah safir secara istilah ialah ketajaman pada suara huruf. Ketajaman pada suara huruf yang muncul dari tempat mengalirnya dalam kurung suara yang sempit. Yang muncul dari tempat mengalirnya dalam kurung suara yang muncul dari tempat mengalirnya dalam kurung suara di tempat yang sempit. Dan hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3. Yang pertama shod, yang kedua sin, dan yang ketiga zai. Apa maksud dari makna ketajaman pada suara huruf? Suara, ada suara yang tajam. Suara tajam itu artinya sensitif. Telinga kita bisa mendengarnya meskipun itu enggak keras. Jadi suaranya tajam. Meskipun enggak keras, tapi suara kita bisa mendapati suara itu meskipun pelan. Itulah maksudnya dari suara yang tajam. Nah,
yang keluar dari tempat yang sempit. Coba lihat gambar di sini di depan kalian. Saat kita lafalkan, kita keluarkan suara dari pita suara, kemudian melalui alurannya, jalurnya. Nah, saat di sini disempitkan suaranya. Jadi untuk melafalkan ketiga huruf shafir kita harus mempersempit jalur aliran suara. Kalau tidak kita persempit, maka tidak akan keluar yang namanya shafir. Kemudian juga ada penyempitan di gigi atas dan gigi bawah. Maka saat kita ingin melafalkan shafir, pastikan gigi atas dan gigi bawah tidak menjauh. Namun jangan dirapatkan, jangan artinya bersentuhan. Ya. Jangan gigi atas dan gigi bawah dibuat rapat, kasih jalur sedikit. Ya, jalur sempit agar suara bisa keluar. Tapi kalau kita rapatkan gigi, suaranya tidak akan keluar hanya melalui sela-sela gigi. Apalagi kalau giginya rapat, nggak susah keluarnya. Paling keluar dari mencari gigi yang ompong, nah jalurnya di situ keluar suara. Kalau giginya nggak ompong, udah suara itu ngumpul di dalam mulut. Kayak gitu. Oleh karena itu, pastikan gigi atas dan gigi bawah tidak rapat. Perlu diperhatikan, saut shafir atau suara shafir antara ketiga huruf ini memiliki perbedaan. Ada yang perbedaannya sangat nampak, ada yang perbedaannya tipis. Antara shad dan sin, perbedaan suara shafir keduanya sangat tipis. Yang membedakan hanya sifat isti'lanya. Nanti kalau huruf yang memiliki sifat isti'la, kita akan mendapati suara shafirnya tidak sekuat suara shafir sin. Dengan alasan karena suara yang dihasilkan oleh huruf shad, suaranya sudah tersaring atau terminimalisir di bagian pertengahan tenggorokan. Jadi suara yang keluar memang dari sini sudah sedikit. Kemudian dipersempit lagi oleh pangkal tenggorokan yang naik, sehingga suara yang mengalir di sini itu sudah berkurang. Sedangkan sin terbuka, jadi suara yang mengalir di sini banyak. Kemudian ketika di sini baru dikurangi jumlah suaranya. Nah, kan itu di suara shafirnya sangat kuat saat kita melafalkan huruf sin. Seperti itu. Dan sangat berbeda dengan huruf zai. Saat ingin melafalkan huruf zai, kenapa shafirnya berbeda? Karena satu sifat, yaitu jahar. Karena zai bersifat jahar, sedangkan sin dan shad bersifat hams. Jadi nafas membantu menguatkan suara shafir, sin dan zai, shad. Sedangkan zai bersifat hamas, yang membuat suara shafirnya berbeda nanti dengan kedua huruf, yaitu sin dan shad. Kalau suara shafirnya sin seperti ini, gitu. Kedengeran nggak suara nafas? Suara hembusan nafas. Jadi selain suara desisnya, kalau kita ingin artikan dalam bahasa Indonesia, shafir itu desis, artinya yang sesuai dengan makna sifat huruf. Bagi ketiga huruf ini desis, ya. Gitu. Kedengaran mana nggak? Suara shafirnya? Mufiah dengar nggak? Ya, gitu ya. Kemudian shad. Nanti yang zai, kedengeran nggak?
Hah? Dengar dikit banget. Nah, yang membantu kalian membuat terdengar huruf sin dan shad terdengar lebih jelas adalah hamznya. Kayak begitu. Hamz yang membantu suara shofir menjadi lebih tajam, sedangkan jahar sedikit mengurangi. Kenapa? Karena logikanya suara itu kan dibawa oleh udara. Saat udaranya diminimalisir, otomatis kejelasannya juga akan berkurang. Gitu. Yang kalian dengar hanya suara hurufnya yang jelas, bukan suara shofirnya. Jadi apakah shofir selalu identik dengan hamz? Bisakah kita melafalkan shofir tanpa dengan hamz? Coba dengar. Kedengeran nggak suara shofirnya? Belum. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Apa? Make. Kalau pakai mic kedengeran. Kedengeran ya? Kemudian kalau kayak gini? Kayak suara pilek. Ya. Beda tadi. Itu pakai hamzah. Tapi kalau ini enggak. Kedengeran banget enggak? Kurang kan? Ya, jadi shofir yang membantu, tapi tetap masih bisa kedengeran meskipun kita meminimalisir hamzah. Soalnya karena itu saat kita membaca dengan bacaan sirriyah. Bacaan sirriyah itu kapan? Bacaan sholat sirriyah. Zuhur asar. Meskipun bacanya pakai bacaan atau tilawah sirriyah, qiraah sirriyah, nanti setiap huruf sin kita akan mendengar. Kalau nggak kedengeran berarti salah bilang baca hurufnya. Kayak gitu ya. Karena bacaan sir itu bukan berarti kalian baca mulutnya doang yang gerak. Kedengeran nggak? Kalau saya baca begini pakai mic yang lebih jelas. Kedengeran nggak? Mulutnya gerak. Itu bukan bacaan sir, itu nggak baca namanya. Quran soal hamzah. Allah. Malik. Iya kan. Yunus. Sirot. Jadi bacaan sir itu tetap mengeluarkan suara. Minimal yang baca nggak dengar sendiri dan yang sebelahnya atau yang berada di dekatnya tidak mendengar. Jadi bacaan siriyah itu harus apa? Tetap mengeluarkan suara. Jadi saat kalian nanti di salat zuhur, asar, atau di rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga 4 isya, tetap harus mengeluarkan suara. Nah, saat kita mengeluarkan suara sedikit, otomatis kan sifat-sifatnya juga berkurang. Atau saat kita membaca Al-Quran dengan suara pelan, otomatis sifat-sifat yang kita lafalkan juga berkurang. Namun saat menjumpai huruf shofir bisa sangat terdengar sifat shofirnya. Itu saat membaca pelan, kedengeran nggak? Banyak kedengeran nggak? Tapi sini kedengeran nggak? Gitu. Hanya karena sifat apa? Shofir. Makanya ketajaman pada suara huruf. Bahkan yang jauh pun bisa nggak dengar apanya? Hurufnya atau shofirnya? Shofirnya. Itu makanya dinamakan tajam.